Satu-satunya wanita. Sesampainya di dalam kamar, Arsen langsung membaringkan Nadira di atas tempat tidur. Kemudian dia meraih bagian pinggang celana Nadira hendak melepaskannya. Buru-buru Nadira meraih tangannya dan duduk menghadapnya dengan tampang penuh kecemasan. Menyadari kekhawatiran wanita berbata bulat itu, Arsen pun tersenyum sembari berujar, "Aku hanya ingin melihatnya, biar bisa diobati." "Tapi aku malu, Mas." Nadira menundukkan kepala sengaja menghindari tatapan Arsen. "Kenapa harus malu? Ini bukan kali pertama aku melihatnya," ujar Arsen dengan tatapan yang membuat jantung Nadira kembali berdetak kencang. Arsen memang sosok pria yang luar biasa. Dia mampu membuat wanita secantik Nadira tak berkutik hanya dengan tatapan mata. Perlahan Arsen melepaskan celana Nadira dan seketika terpana melihat pemandangan lembah kenikmatan yang baru saja dia selami dengan penuh gairah. Sementara Nadira sudah memejamkan mata, tak kuasa menahan gejolak yang kembali berkecamuk di dalam diri saat jari-jari tangan kekar itu mengusap kedua bibir bukit kecilnya. Dan tidak berapa lama bulu kuduknya merinding saat merasakan sentuhan yang berbeda. Arsen menghirup aroma khas itu dengan mata terpejam setelah beberapa kali mengecut dan menjelati lembah yang mulai mengeluarkan cairan. Seketika hasrat kembali bergejolak, menuntut untuk dipenuhi. Namun hati yang telah diselimuti cinta membuatnya harus bertahan karena tidak ingin menyakiti Nadira. Buru-buru dia bangkit, melepaskan semua pakaian yang masih membalut tubuhnya. Nadira yang masih terlihat cemas mulai bersuara. "Mas, apa yang mau kamu lakukan?" tanya Nadira yang seketika panik melihat keadaan Arsen yang sudah tidak mengenakan sehelai benang pun. "Aku mau mandi duluan karena harus ke rumah sakit." Buru-buru Arsen berbalik melangkah menuju kamar mandi. Akhirnya Nadira pun bisa bernafas lega. Dia tidak dapat membayangkan bila suaminya ingin melakukan hal yang sama seperti di dalam mobil tadi. Perlahan dia beranjak turun dari tempat tidur, memungut pakaian Arsen yang ada di lantai. Dia merapikan kamar dengan langkah tertatih karena masih merasakan sakit di bagian selangkangannya. "Mengapa kamu turun dari tempat tidur? Kamu tidak boleh banyak bergerak." Terdengar suara Arsen dari arah kamar mandi. "Mas, itu pakaiannya sudah aku siapkan. Aku harus mandi," jawab Nadira yang sedang bersandar di samping meja rias. "Aku ingin kamu secepatnya hamil, karena kehadiran bayi kita yang bisa mengembalikan semangat hidup Paman. Dialah satu-satunya keluargaku yang masih tersisa. Aku harap kamu bisa mengerti keadaanku. Dan aku juga ingin menjadi seorang ayah." Arsen mengatakan itu dengan sangat santai. Arsen memutuskan untuk menginap di rumah sakit, meninggalkan Nadira di rumah bersama para pembantu. Selesai makan malam, Nadira memilih untuk mengerjakan tugas kampus di ruang keluarga. Dia seorang diri duduk menghadap laptop tanpa ada rasa takut, walaupun suasana di dalam rumah sudah sangat sepi. Sementara di rumah sakit, Arsen yang sudah sedikit tenang melihat hasil pemeriksaan pamannya sedang mengobrol dengan beberapa rekan bisnis yang datang menjenguk Daniel pamannya. Obrolan santai itu tiba-tiba terganggu dengan suara dering ponselnya. Melihat nomor tanpa nama tertera di layar ponsel, Arsen memilih untuk tidak menjawabnya. Tapi tidak berapa lama, ada pesan masuk setelah panggilan tak terjawab itu berakhir. "Arsen, ini aku Leo. Aku ingin bertemu denganmu. Ada masalah penting yang ingin aku bicarakan," isi pesan yang dikirim oleh salah satu sahabat Arsen. Baru saja pesan dibaca, ponsel Arsen kembali berdering. Dan itu dari nomor yang baru saja mengirimkannya pesan. Dengan terpaksa Arsen pun menjawabnya. "Halo Leo, apa kabarmu?" tanya Arsen setelah menjawab telepon. "Aku baik. Bisakah kita bertemu? Ada yang ingin aku bicarakan," ujar Leo. "Bertemu di mana? Soalnya aku lagi di rumah sakit menjaga pamanku." "Di apartemenku, hanya sebentar saja." "Ya sudah kalau gitu, aku akan berangkat sekarang."
ujar Arsen. Daniel yang sedang memperhatikan Arsen tidak begitu jelas mendengar obrolan singkat keponakannya itu karena jarak tempat tidurnya sedikit jauh dari tempat duduk Arsen. Setelah obrolan telepon berakhir, pria berperawakan tegas itu segera beranjak dari tempat duduknya. Daniel jadi kebingungan siapa dan ada keperluan apa dengan si penelpon karena Arsen sangat terburu-buru. "Arsen, kamu mau kemana?" tanya Daniel saat Arsen hendak melangkah menuju pintu. "Aku mau menemui teman aku akan kembali secepatnya." Arsen berpamitan dan segera pergi meninggalkan Daniel juga beberapa rekan bisnisnya. Di apartemen ternyata tidak hanya ada Leo seorang diri. Selain dia, ada Ellen, Winda kekasihnya, juga Hengki sahabat Leo yang baru tiba dari Singapura siang tadi. Leo yang tak kuasa membohongi Arsen langsung mengatakan tujuannya saat menyambut kedatangan Arsen di depan pintu apartemen. "Sebenarnya Ellen yang memintaku untuk menghubungimu karena ada hal penting yang ingin dibicarakannya," ujar Leo. "Apa? Ellen? Memangnya apa yang mau dibicarakan? Aku gak punya banyak waktu," ujar Arsen yang terlihat tidak bersemangat saat mendengar nama Ellen. "Tolonglah kawan, dia sangat menyedihkan. Aku kasihan sama dia." Leo pun memaksa. Mereka berdua melangkah masuk ke dalam apartemen, menghampiri beberapa orang lainnya yang sudah mengelilingi sebuah meja. Seketika Ellen pun tersenyum penuh makna saat melihat sosok tampan itu. Tanpa ada rasa malu dia menghampiri Arsen, menariknya untuk duduk di sampingnya. Di atas meja sudah tersedia beberapa botol minuman. Sebenarnya Arsen tidak ingin membuang-buang waktu untuk minum bersama mereka karena mengingat keadaan pamannya, juga khawatir Nadira akan marah bila mengetahuinya. Tapi Leo terus memaksa yang membuatnya tak bisa menolak. Waktu sudah menunjukkan pukul 12.30 malam. Nadira yang baru saja menyelesaikan tugas kampusnya dikejutkan dengan gedoran di pintu rumah. Dengan perasaan ragu dia melangkah menuju pintu sambil bertanya-tanya di dalam hati. Siapa yang datang di tengah malam seperti ini? Mas Arsen tidak mungkin. Dia kan menginap di rumah sakit. Karena takut ada orang jahat, Nadira mengintip dari balik lubang yang ada di pintu. Dan betapa kagetnya dia melihat Arsen sedang berdiri menghadap pintu dengan raut wajah terlihat sangat aneh. "Mas, kamu mabuk ya?" tanya Nadira sembari meraih lengan suaminya setelah membuka pintu. "Iya, aku diajak teman-teman. Mau nolak tapi mereka malah memaksa. Dan kamu tahu nggak? Di sana juga ada Ellen. Dia yang meminta salah seorang temanku untuk menghubungiku karena nomornya sudah kublokir. Sepertinya dia ingin menjebakku lagi. Tapi kelicikannya itu tidak ada gunanya. Sebab hanya kamulah satu-satunya wanita yang aku inginkan," ujar Arsen yang membuat kedua mata Nadira terbuka lebar saking kagetnya. "Kamu gak perlu marah. Di sana tidak terjadi apa-apa. Aku hanya minum dan langsung pulang. Karena aku sudah tidak tahan selalu membayangi keindahan tubuhmu." Arsen sepertinya mengetahui isi pikiran dan perasaan Nadira. "Terus kamu mau apa? Mau makan gak?" tanya Nadira dan Arsen langsung mengecup bibirnya kemudian berkata, "Aku mau bercinta," jawabnya tanpa menunggu lama. Nadira pun tersenyum melihat sikap suaminya yang sangat berbeda di saat mabuk. Karena pada kenyataan, Arsen adalah orang yang sangat pemalu. Tapi di bawah pengaruh alkohol, dia begitu jujur mengutarakan semuanya. Namun sikap Arsen yang begitu dingin, pendiam, juga terkesan tegas, berhasil memenjarakan hati wanita cantik itu.